Daihatsu Ayla, kendalanya RPM tinggi, tidak stabil, apalagi kalau di lampu merah dia sering meraung terlalu tinggi. Kita akan lakukan operasi untuk clean dan pembersihan idle speed control. Oke, kamera kita sekarang posisikan. Untuk kunci yang kita butuhkan adalah kunci T ukuran 10 mm, kemudian kunci busi ukuran 14 mm. Kita mulai ya. Ini motor filter udara. Kabel gas kita lepas, kemudian soket TPS, lalu soket sensor ISC. Selanjutnya kita menggunakan kunci T10 mm untuk melepas baut mur yang mengikat throttle body. Ada satu, dua, ini adalah throttle body sensor. Jadi yang bermasalah biasanya kebanyakan di sensor ISC atau idle speed control. Kita akan bedah sensor ini dan kita akan setting dengan menggunakan electrical dari aki. Kita akan melepas idle speed control sensor. Hati-hati ya, murnya jangan sampai terjatuh. Nanti kalau terjatuh dia mudah sekali hilang. Ya, ini yang akan kita lakukan setting idle speed control sensor. Yuk, kamera kita pindah ke bawah. Kita juga akan melepas busi ya. Kunci busi yang kita gunakan ukuran 14 mm. Kunci busi yang kita gunakan ukuran 16 mm ya. Cabut busi dengan menggunakan ignition coil. Nah, busi ini juga berpengaruh, nanti kita akan cek, kita akan setel ukurannya.
Untuk melepas idle speed control switch, jadi cukup menggunakan kunci kontak dan on, jangan dicongkel-congkel ya. Ini di kontak on kemudian off, maka ini akan keluar dengan sendirinya. Jadi menggunakan electrical seperti yang sudah kita sampaikan tadi, nggak boleh dicongkel-congkel. Nah, dan setelah dilepas, ini kita akan bersihkan, kemudian kita akan gunakan grease khusus agar lancar, jadi tidak ada macet di sini. Kita akan bersihkan terlebih dahulu. Intinya pembersihan ini adalah mengeluarkan grease lama, jadi nanti akan diganti dengan grease yang baru. Jadi grease-nya harus benar-benar keluar ya. Ujung ini juga nggak boleh ada hitam ya. Hitam ini harus bersih. Sekarang sudah bersih ya, sudah bening. Nah, untuk pemasangan kita akan kasih grease yang baik. Untuk grease yang kita gunakan adalah grease rotary ya, dari dia jelly tapi tahan panas. Dan untuk memasang ini kembali juga nggak boleh ditekan, tapi harus menggunakan electricalnya lagi. Kita putar sedikit ya, kemudian nanti electricalnya akan menghisap, akan menyedot kembali ini ke bagian dalam. Setelah itu seal jangan lupa dipasang kembali. Bagian throttle body juga kita pastikan harus dalam kondisi bersih. Jadi untuk pembersihan boleh dengan cara masing-masing, dengan cairan masing-masing ya. Kalau kita menggunakan carb cleaner. Oke, sudah lebih bersih. Nah, sekarang kita pasang langsung saja, nggak usah pakai lama-lama. Jadi masang nggak boleh kebalik ya. Kalau kebalik bautnya nggak pas, miring dia. Oke, ini sudah pas. Sekarang kita akan pasang murnya. Jadi untuk memasang, kalau misalkan sendiri ya, nggak ada teman, boleh seperti ini. Kemudian posisi kontak di kontak on, aki kita lepas, kemudian kita pasang. Nah, di sini kan sudah langsung terlepas ya. Nah, kita tinggal memasang kembali akinya, nanti sensor ini akan masuk dengan sendirinya. Setelah itu kita kencangkan, jadi kencangannya nggak boleh sekaligus, jadi kanan kiri sampai benar-benar mendapatkan kerapatan yang sama. Jadi harus digantian seperti ini. Agar tidak terjadi kebocoran. Pastikan seal juga sudah terpasang ya tadi ya. Nah, oke, sekarang kita akan ke unit. Kemudian kita akan pasang businya juga setelah disetting tadi. Yuk, terlebih dahulu kita pasang businya ya. Businya sudah kita ukur, sudah kita bersihkan. Sekarang tinggal mengencangkan terlebih dahulu. Kemudian ignition coil kita pasang. Untuk pemasangan ignition coil boleh tidak berurutan, karena ini untuk memantik apinya saja. Lalu baut coil ukuran 10 mm 3 biji kita pasang juga, kemudian kita kencangkan dengan kunci T 10 mm. Selanjutnya adalah memasang throttle body yang sudah kita set tadi, sudah kita bersihkan ya.
Seperti ini pemasangannya, tinggal pasang saja plug. Kemudian mur 10 mm, 3 biji kita pasang juga menggunakan kunci T ukuran 10 mm. Untuk pemasangan disilang bautnya biar mendapatkan kekencangan yang rata, jadi nggak miring. Soket kita pasang kembali. Dan untuk hasil maksimal, map sensor ya yang nempel di belakang throttle body kita lepas untuk kita bersihkan juga. Jadi kendala kalau itu kotor biasanya menjadi penyebab RPM tidak stabil, naik turun ngayun. Jadi bautnya agak beda ini, bautnya baut cacing ya, baut cacing. Nanti akan dibersihkan, kita akan lihat dalemannya, mungkin termampet oleh kotoran ya, sisa gas buang di situ. Tuh kan hitam. Tuh. Nah, ini namanya map sensor, dibersihkan juga. Jadi cara membersihkannya sama dengan membersihkan throttle body tadi, karena banyak kotoran di situ, biasanya oli, kemudian debu-debu ya. Pastikan bersih, boleh pakai bensin, boleh nggak apa-apa, tapi kalau ada cairan seperti ini. Setelah dibersihkan, boleh langsung dipasang. Kemudian nanti kita akan melakukan uji starter di tempat, posisi idling. Tuh, posisi pemasangannya harus tepat, jadi menghadap soketnya sama. Kalau kebalik nggak bisa kepasang. Untuk melepas dan memasang sensor map tadi, hanya menggunakan kunci ukuran 10 mm ya, kunci shock, biar mudah. Ya, dalam kondisi seperti ini sudah ini ya, walaupun belum terpasang semua, ini boleh dilakukan starter awal untuk mengetahui hasilnya. Kak Mumu di starter. Biasanya starter kita melakukan kontak on 2 kali, kemudian off 2 kali. Agar idle speed tadi bekerja, membuka dan menutup, kemudian boleh di starter. Yuk starter yuk. Oke, di starter. Halus ya, RPM-nya stabil. Saya yakin ini angkanya di bawah 1800 ke 900. Kita lihat cara kerja valve idle speed control. Bentar, kita fokus tuh. Jadi dia membuka dan menutup sesuai RPM. Oke, untuk sekarang bisa dirapih-rapihkan. Kemudian kita akan lakukan test drive. Pemasangan kabel gas, selang gas, seling sini. Karena dia belum throttle by wiring ya, masih konvensional, masih menggunakan seling baja. Kencangkan dengan kunci ring pas 12 mm. Kemudian cover filter udara. Ini evaporatif sensor, jadi throttle untuk AC. Ini yang punya bengkel ini. Yang punya bengkel. Ya, prosesnya selesai teman-teman. Jadi kita akan melakukan test drive, tapi kita nggak ikut ya, karena masih banyak yang harus kita ambil videonya. Mobil juga dalam kondisi antri, jadi biar teknisi Mas Muklas untuk melakukan test drive. Kemudian nanti kita akan nunggu hasilnya. Seperti apa? Sudah lebih baik? Tentunya ya, harapan kita kan kalau servis hasilnya lebih baik. Ya. Oke, dilakukan test drive.
Kita lihat kita nunggu hasilnya aja di sini. Jadi buat teman-teman ya, salam topi miring sih. Tetap miringkan topi tetapi luruskan otak. Jadi setiap proses, setiap pekerjaan yang bagus harus melalui proses yang detail, analisa yang detail sehingga menghasilkan pekerjaan yang tepat. Nah, untuk ini akan dicoba lakukan test drive. Nanti hasilnya kita tunggu.